Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu juga Amang dan Inang yang menemani adik-adik. Nah adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah kelas Simon minggu ini yang ditemani oleh Kakak Olivia Buru Tambun. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Sukacita? Tentu, karena hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ayo kita siapkan diri kita ya. Kita mau beribadah hari Minggu ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau bersaat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Maka dari itu, kita akan menyanyikan tentang sukacita kita karena kita sudah menemukan Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita nyanyi lagu pertama kita, Oh Sukacitaku. Ayo adik-adik yang semangat. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Ayo adik-adik, kita nyanyi yang lebih semangat lagi. Kita memuji Tuhan Yesus. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku.
Adik-adik, tahu nggak siapa satu sobat adik-adik yang selalu setia sama adik-adik? Siapa ya? Betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sobat kita yang paling setia adik-adik. Dia selalu menemani kita, melindungi kita, dan juga menghibur kita. Nah, makanya adik-adik, kalau adik-adik sedih, adik-adik senang, selalu ngomong sama Tuhan Yesus ya adik-adik. Ayo adik-adik, kita nyanyi lagu kita yang selanjutnya. Ada satu sobatku. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Dia selalu menemani kita dan menghibur kita semua. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Halo, perkenalkan nama saya Gracia. Terus saya akan menyanyikan lagu Ajaib Benar Anugerah.
Shalom, saya Seul dari kelas Musa. Mau mempersembahkan pujian lagu yang berjudul Kami Puji dengan Riang dengan menggunakan keyboard. Siapa di sini yang mau cinta sama Tuhan Yesus? Ayo, siapa ya? Iya, adik-adik cinta sama Tuhan Yesus kan? Nah, adik-adik, kita harus tetap cinta kepada Tuhan Yesus meskipun hidup kita banyak masalahnya, susah. Tapi karena kita anak-anak Tuhan Yesus selalu menyertai kita, mencukupkan kita, dan memberikan hikmat kepada kita untuk menjalani hidup kita, adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita nyanyikan lagu kita yang selanjutnya, Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Shalom adik-adik. Nah, hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik semua adalah
Kak Dewi ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau telepon Tuhan Yesus yuk. Kita mau berdoa dulu, adik-adik boleh ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Adik-adik, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan yang memberkati kami semuanya Tuhan, agar kami bisa menerima firman-Mu, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati hati kami Tuhan, berkati kami semuanya, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita untuk hari ini bercerita tentang Musa. Kira-kira bagaimana ya? Nah, sebelum Kak Dewi menyampaikan firman-Nya, kakak akan membaca dulu nats firman kita untuk minggu ini, yaitu tertulis di Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca, boleh juga buka Alkitabnya Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Nah, Kak Dewi bacakan untuk kita semua. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan segala gala dan tar, diletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak-kakak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Nah, sekarang kalau tadi judulnya mengatakan apa tadi? Musa lahir dan diselamatkan. Nah, sekarang Kak Dewi mau tanya adik-adik. Di antara adik-adik semuanya, siapa yang merasa dirinya pernah diselamatkan oleh Tuhan? Ada enggak? Nah, kakak mau kasih tahu contohnya. Kita itu diselamatkan Tuhan ketika apa? Nah, ketika adik-adik dulu sebelum dilahirkan sama mama atau mami masih ada di dalam perut, Tuhan Yesus menyertai mami, papi untuk menemani maminya, dan menyertai dokter juga untuk menemani proses kelahiran adik-adik. Di saat itu
Tuhan Yesus juga memberkati adik-adik dan menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan kakak juga ketika proses kelahiran sampai kita bisa hidup di dunia. Itu namanya kita telah diselamatkan Tuhan Yesus. Yang kedua, adik-adik mungkin pernah diajak sama mama, diajak sama papa, diajak sama opungnya mungkin berjalan-jalan atau keliling-keliling naik mobil. Nah, di situ juga Tuhan Yesus bekerja adik-adik. Tuhan Yesus melindungi adik-adik, menyelamatkan adik-adik dari apa kakak? Nah, dari kecelakaan, dari orang-orang jahat, sampai adik-adik bisa pulang ke rumah dengan sehat dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Itu namanya diselamatkan. Nah, sama seperti Musa adik-adik. Nah, ketika Musa lahir, Tuhan Yesus juga menyelamatkan Musa. Lewat siapa? Lewat orang yang melihat dia ketika dia ada di sungai, di dalam peti. Tuhan Yesus menyelamatkan Musa juga. Nah, adik-adik, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ketika kita sudah ditemani Tuhan Yesus dimanapun, tugas kita apa? Nah, adik-adik, kita harus taat. Taat artinya apa? Mau mendengarkan dan melakukan. Enggak cuma mendengarkan tapi tidak dilakukan. Itu namanya tidak taat. Yang namanya taat kita harus mau mendengar. Kita juga mau melakukannya. Nah, adik-adik, emang kalau kita taat gimana Kak Dewi? Kalau kita taat, kita akan memperoleh lebih banyak lagi keselamatan daripada Tuhan. Nah, taatnya gak hanya sama Tuhan Yesus, sama mama, sama papa, sama kakaknya. Kalau menyampaikan sesuatu, adik-adik harus mau mendengar. Nah, kira-kira Musa pernah gak ya tidak taat kepada Tuhan Yesus? Pernah adik-adik. Musa pernah melakukan kesalahan yang membuat Tuhan Yesus juga sedih. Saat apa ya? Kira-kira apa ya? Nah, saat itu Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun. Jadi di padang gurun bangsa Israel kehausan. Mereka mulai bersungut-sungutnya meminta kepada Musa, "Kami haus, ada air enggak? Kami haus." Nah, ketika bangsa Israel bersungut-sungut dan kehausan, bangsa Israel berbicara kepada Tuhan, "Tuhan Yesus, bagaimana ini? Bangsa Israel sudah bersungut-sungut, mereka kehausan. Kami harus bagaimana?" Nah, Tuhan Yesus bilang apa kepada Musa? Nah, Tuhan Yesus memerintah Musa untuk ngapain? Untuk berbicara kepada apa? Kepada bukit batu. Berbicara kepada bukit batu agar bukit batu itu bisa mengeluarkan air. Kira-kira Musa melakukan nggak ya? Nah, adik-adik, Musa tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya meminta apa? Meminta Musa untuk berbicara kepada bukit batu aja. Tapi Musa melakukan apa? Musa marah kepada bangsa Israel. "Kalian dari tadi minta air. Kalian pikir aku bisa mengeluarkan air?" Dia marah. Nah, dia sudah tidak taat kepada Tuhan Yesus. Nah, ada satu kesalahan lagi. Dia sudah marah kepada bangsa Israel. Dia tidak mengikuti perintah Tuhan Yesus. Tadi Tuhan Yesus bilang apa? Berbicaralah kepada bukit batu agar bukit batu itu mengeluarkan air. Ternyata Musa ngapain? Musa memukul bukit batunya sebanyak 2 kali. Nah, itu namanya taat tidak adik-adik? Tidak. Nah, karena Musa tidak taat kepada Tuhan Yesus, kira-kira ada nggak akibatnya? Ada adik-adik. Akibatnya Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Nah, jadi artinya apa? Ketika adik-adik melakukan kesalahan, ketika adik-adik tidak taat, akan ada akibatnya. Contohnya, maminya bilang, "Nah, kalau dari kamar mandi jangan lari-lari ya.
adik-adik nakal, adik-adik main lari aja. Akibatnya apa? Adik-adik bisa terjatuh, badannya jadi sakit. Nah, itu akibatnya kalau tidak mau mendengarkan. Oke, adik-adik. Nah, jadi bagaimana? Jadi, anak-anak yang diselamatkan Tuhan adalah anak-anak yang harus taat. Terus Kak Dewi gimana? Kalau kita nggak taat, kita harus menerima akibatnya dan selalu dihukum. Nah, adik-adik ketika tidak taat, adik-adik akan menerima akibatnya. Tapi ketika kamu menerima akibatnya, hukumannya, bukan berarti Tuhan Yesus tidak sayang sama adik-adik. Tuhan Yesus hanya mau adik-adik menjadi anak-anak yang good, anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan, anak-anak yang mau taat akan perintah Tuhan dan perintah mami papi. Oke adik-adik, nah jadi kira-kira gimana tadi Musa, marah nggak dia? Nggak dibolehin ke tanah perjanjian, tidak diizinkan. Nah, Musa tidak marah adik-adik. Musa tetap setia kepada Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus memberikan satu kesempatan untuk Musa. Nah, Musa diberi apa? Kesempatan untuk membebaskan umat pilihan Tuhan dari tanah perbudakan. Nah, Tuhan Yesus mengizinkan Musa untuk membebaskan orang itu dari tanah perbudakan. Itu juga sebuah karunia dari Tuhan Yesus untuk Musa. Nah, adik-adik, semua kita, baik Kak Dewi, adik-adik, mama papa, pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti pernah tidak taat. Tapi apa yang diminta Tuhan Yesus? Adik-adik harus mau belajar dari kesalahan, mau meninggalkan keburukan. Nah, contohnya kamu sudah tahu, kan kemarin itu aku udah jatuh sakit, aku nggak mendengarkan mami papi, aku lari dari kamar mandi. Jadinya aku kesakitan, besok aku nggak mau melakukan itu lagi. Atau hari ini kamu berbohong, maminya marah. Tadi mami sudah marah karena aku bohong. Aku nggak mau dengerin mami papi, besok aku nggak mau melakukan hal itu lagi. Nah, itu yang diminta Tuhan Yesus untuk adik-adik, jangan melakukan kesalahan lagi. Kalau sudah melakukan kesalahan sebelumnya, adik-adik harus mau belajar untuk tidak melakukannya lagi. Karena Tuhan Yesus sangat cinta sama anak-anak yang taat. Ketika kita taat, Tuhan Yesus akan selalu selamatkan kita, selalu bersama kita. Oke adik-adik? Nah adik-adik, Kak Dewi mau mengingatkan adik-adik juga untuk selalu taat, mau mendengarkan dan mau melakukan perintah Tuhan, melakukan perintah mami papi. Nanti adik-adik akan menjadi anak-anak yang good, anak-anak kesayangan Tuhan. Oke, adik-adik, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kita mau berdoa lagi yuk. Adik-adik boleh lipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan, sukacita hingga pada saat ini Tuhan. Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, apapun yang kami dengarkan hari ini dapat kami lakukan. Biarlah Tuhan kami bisa belajar dari Musa bahwa kami tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Kami akan taat kepada Tuhan Yesus. Kami akan taat kepada mama papa. Kami akan mau mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, apa yang diperintahkan oleh mama papa, agar kami juga Tuhan mau menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni kami dari setiap kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu dan dapat dan layak disebut sebagai anak-anak Tuhan yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terimalah doa kami. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita mau mengumpulkan persembahan.
jangan lupa memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Dan dititipkan ke mama dan papa ya, supaya mama dan papa mengirimkan ke gereja. Ingat adik-adik, selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, biarpun gunung-gunung beranjak, sampai semua bergetaran, kasih Tuhan Yesus itu selalu dalam diri kita kan, adik-adik? Tentu. Nah, adik-adik, ayo kita menyanyikan lagu kita yang selanjutnya. Biarpun gunung-gunung beranjak, kasih Tuhan Yesus selalu ada dalam kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita sudah selesai mengumpulkan persembahan. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita mau telepon lagi Tuhan Yesus. Adik-adik boleh ambil sikap berdoa yang baik yuk. Oke, 5, 10. Oke adik-adik, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami sukacita. Terlebih Tuhan masih memberikan kami waktu untuk kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Kami sudah selesai Tuhan melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Marilah Tuhan yang memberkati. Biarlah apapun yang kami nyanyikan hari ini, apapun yang kami suarakan, bahkan apapun yang sudah kami dengar, itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan, berikan kami kesehatan, berkati juga mama papa kami, biar Tuhan juga yang memberikan kesehatan, memberkati juga setiap pekerjaan tangan mereka. Tuhan juga yang memberkati setiap kehidupan kami, Tuhan yang cukupkan setiap kebutuhan kami. Tuhan, ampuni kami dari setiap kesalahan dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam
kegelapan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di ibadah minggu depan.